Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Para kiai, para ulama, jajaran Dewan Syuro yang saya cintai, laporan pertanggungjawaban belum saya baca kok sudah diterima. Apa-apaan lo? Oke, saya persingkat saja. Saya persingkat. Sudah saatnya PKB menjadi partai yang mandiri, partai yang tidak bergantung dengan kekuatan manapun, berdiri di atas kaki sendiri. Hanya dengan itu PKB akan menjadi partai yang besar dan dapat mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat. Kepengurusan kami 2019-2024 diawali dengan paradigma baru penataan struktur PKB. Demokrasi bukan hanya one man one vote. Demokrasi terutama untuk kita lakukan adalah pendekatan musyawarah mufakat. Sehingga hampir seluruh kompetisi terwadahi, tetapi tidak ada luka di antara kita. Seluruh persaingan tetap tumbuh, tetapi saling musyawarah dan mufakat. Muswil, muscap, musancap, musranting. Ini wartawan nggak tahu musranting itu apa. Musyawarah di tingkat ranting desa. Bukan ajang bebas, bukan ajang pasar bebas politik. Kami tidak mau partai ini didikte oleh money politik. Penyeragaman periode kepengurusan dilaksanakan secara demokratis. DPW, DPC, dan DPAC bermusyawarah dan berkompetisi secara sehat. Diawali dengan kaderisasi dan ideologi. Ideologi adalah nyawa bagi seluruh organisasi. Ideologi adalah penolong ketika kita tak memiliki biaya dan miskin. Yang pertama, kita bangun kader loyal yang kita sebut pengkaderan kader loyalis. Pendidikan kader penggerak bangsa, sekolah pemimpin perubahan, akademi politik kebangsaan. Secara detail ada di dalam laporan pertanggungjawaban kami. Berikutnya kami juga membangun sistem database partai secara digital dan terintegrasi. Lama-lama di PKB yang tidak melek teknologi tergusur oleh yang melek teknologi. Membangun sistem database kinerja DPW dan DPC. Membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja DPW dan DPC. Dalam rangka kerja pemenangan Pileg 2024, kita lakukan dengan penuh rasional berdasarkan data, analisa, dan pemetaan serta kinerja yang memadai. Mapping survei di 73 dapil DPR RI. Rakor 9 zona pemenangan, membuat peta jalan pemenangan, dan penguatan saksi dengan membentuk Lembaga Saksi Nasional PKB. Ketuanya sahabat Husnuniyah. Rekrutmen saksi secara masif. Pelatihan saksi, penugasan saksi selama pemilu. Kinerja ini tentu, saya lupa. Kinerja kaderisasi dimotori oleh sahabat kita Hanif Dakhiri. Membangun data sistem dan database partai dimotori oleh seorang sekjen Hasanuddin Wahid. Lanjutkan apa enggak? Kinerja pemenangan Pileg 2024 dimotori oleh sahabat Jazilul Fawaid. Dilanjutkan apa enggak? Kursi-kursi baru PKB DPR RI 2024 secara detail 58 2019 meningkat 10 kursi menjadi 68. Kenaikan kursi PKB 2024 DPRD Provinsi dari 177 menjadi 220.
DPRD Kabupaten Kota dari 1.523 menjadi 1,829. Kenaikan sejumlah 17,2%. Tepuk tangan untuk saudara para caleg-caleg tercinta. Bintang Mahaputra untuk para caleg-caleg yang sukses. Kenaikan suara PKB ini tentu kerja keras kita semua. Dari 2019 kita naik ke 2024 kenaikan berjumlah 2.545.558. Berbagai tahapan yang kita lakukan dan menjadi tonggak sejarah kemenangan. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa mengusung capres dan cawapres yang memberi inspirasi bangsa kita dan memotivasi kader-kader bergerak. Melalui ijtima ulama dan pertemuan para kiai, kita memutuskan dan amin adalah cara kerja pemenangan yang cerdas dan memenuhi kebutuhan pemilih kita. Sebelumnya kita memang merintis dengan Partai Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, namun belum jodoh. Mohon maaf, akhirnya jodohnya bersama Mas Anies didukung PKS dan Nasdem. Alhamdulillah, kampanye yang kita lakukan tanpa biaya yang signifikan mengguncang dunia. Makassar, Malang, Surabaya, Depok, Aceh, Semarang, dan Sumatera Barat. Salah satu ikon baru kampanye adalah Slepet Imin, model baru cara mendidik politik dengan penuh demokratis dan terbuka. Bapak Ibu sekalian, para peserta Muktamirin yang saya muliakan, kita juga memiliki politik anggaran untuk terus mendekat dan mengabdi kepada kebutuhan konstituen. Antara lain kita melaksanakan bedah rumah, BLK komunitas, Alsintan, BUMDes, beasiswa KIP, beasiswa PIP, dan seterusnya yang merupakan bagian dari kinerja legislatif dan eksekutif. Kinerja legislatif kita, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak nomor 4 tahun 2024, Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi bagian dari agenda mendesak. Kita juga melakukan pengawasan dan advokasi kebijakan. Pertama, kita terus memberantas judi online, mengecam serangan Israel, mengawal kasus Sambu, tambang ilegal, membela warga Wadas, mendorong pansus skandal impor beras, membela warga Rempang, pansus angket haji yang melahirkan pansus ... Laporan keuangan, alhamdulillah dengan modal terbatas kita mendapatkan bantuan politik APBN 67,5 miliar selama 5 tahun. Kita juga mendapatkan dana kampanye pileg sejumlah 40,1 miliar. Dana kampanye pilpres 61,3 miliar. Insya Allah semuanya halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Secara detail penggunaan uang dan pertanggungjawaban transparan, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya berani menantang yang menuduh tidak transparan untuk membuka data bersama-sama. Data keuangan juga dilakukan audit oleh BPK, audit independen disaksikan KPU, dan juga kita lakukan pelaporan secara reguler yang terus menjadi bagian pertanggungjawaban kepemimpinan kami. Demikian laporan pertanggungjawabannya. Sekali lagi, atas nama pengurus DPP PKB periode 2019-2024, tentu kami banyak kekurangan, kesalahan, banyak kelemahan,
banyak berbagai ketidaksengajaan maupun sengaja menjadikan Bapak Ibu para muktamirin salah paham dan seterusnya. Untuk itu kami, saya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum terpilih 2019, mewakili seluruh jajaran DPP, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertanggungjawaban ini menjadi pertanggungjawaban dunia sekaligus pertanggungjawaban saya dan rombongan untuk di akhirat kelak. Amin. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan di hari-hari yang akan datang. Amin. Demikian, terima kasih pimpinan sidang. Saya kembalikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.